Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Feby Ajriansyah. Nah, kali ini saya akan melanjutkan materi tentang kewajiban bersyarat atau contingent liabilities dan provision. Nah, sebelumnya di pertemuan sebelumnya saya sudah menyinggung bahwa ada dua kewajiban, yaitu ada kewajiban pasti dan kewajiban bersyarat. Di mana kewajiban pasti itu kapan dan jumlah yang akan dibayar itu sudah pasti. Misalnya saya meminjam uang 500.000 kepada teman saya dan saya berjanji akan mengembalikannya di bulan depan. Nah, maka saya akan melunasi utang 500.000 itu di bulan depan. Nah, kalau kewajiban bersyarat ini kewajiban yang kapan dan jumlahnya itu belum bisa dipastikan karena bergantung kepada peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dan juga perlakuan akuntansinya itu bergantung kepada tingkat keterjadiannya. Adapun 4 tingkat keterjadian kewajiban bersyarat itu yang pertama ada remote, di mana tingkat keterjadiannya itu sangat rendah. Beberapa buku mengatakan bahwa tingkat keterjadiannya ini kurang dari 5%. Maka kalau dalam kasus ini tidak ada perlakuan akuntansi, sehingga kita abaikan saja. Kemudian ada yang namanya possible atau tingkat kejadian yang mungkin terjadi. Nah, di antara 5% sampai dengan 50%. Akuntansinya itu cukup diungkapkan di catatan atas laporan keuangan saja, tidak perlu ada pengakuan dan pengukuran, dan tidak ada jurnal yang akan dicatat. Kemudian kemudian ada yang namanya probable. Nah, probable ini tingkat keterjadiannya itu lebih dari 50% sampai dengan 90%. Nah, di mana perlakuan akuntansinya itu kita harus mengakui. Kemudian kalau sudah adanya pengakuan, maka kita harus mengukur berapa yang akan dicatat dan akan kita ungkapkan. Nah, maka ada jurnal yang akan dibuat. Kemudian ada juga yang terakhir itu virtual certains, di mana ini bisa dikatakan hampir pasti, kewajiban hampir pasti, di mana tingkat keterjadian itu dari 90% tetapi tidak sampai 100%. Karena apa? Karena kalau sudah mencapai 100% itu bukan lagi menjadi kewajiban bersyarat, tetapi sudah menjadi kewajiban pasti. Nah, dua yang terakhir yang saya sebutkan tadi, probable dan virtual certain, merupakan bagian dari atau bisa dikatakan sebagai provision. Untuk menentukan tingkat keterjadian ini tidak sembarang orang yang bisa. Nah, ini harus berdasarkan keputusan para ahli. Dan juga bisa ditentukan dari pengalaman sebelumnya dan harus diestimasi melalui suatu pengukuran yang handal. Jadi itu ya teman-teman, untuk menentukan tingkat keterjadian ini tidak sembarangan. Kemudian penyebab terjadinya kewajiban bersyarat ini, yang pertama itu karena adanya hukum atau litigasi hukum, seperti keputusan pengadilan. Nah, misalnya perusahaan A itu sebuah pabrik. Nah, maka limbahnya itu dibuang ke lingkungan. Nah, maka masyarakat di sana menggugat, sehingga kalau perusahaan A ini tadi terbukti kalah, maka perusahaan ini harus mengantisipasi berapa yang harus mereka bayarkan. Kalau keputusan misalnya disebutkan oleh pengacara perusahaan itu tingkat keterjadiannya kurang dari 5%, maka tidak perlu dilakukan pengakuan, cukup diabaikan saja. Nah, kalau sudah lebih dari 50%, maka perusahaan A harus mengakui adanya kewajiban bersyarat ini. Namun, kalau sudah lebih dari 50%, kekalahan itu akan ditanggung, maka perusahaan A harus mengantisipasinya dengan cara membuat jurnal di mana perusahaan A akan mendebitkan beban kontingensi dan mengkreditkan kewajiban kontingensi.
Kemudian yang kedua itu karena adanya kebijakan perusahaan atau konstruktif. Terus kita masuk ke macam-macam provision, di mana itu ada yang pertama lawsuit, muncul karena litigasi hukum. Kemudian dalam penentuannya ini harus mempertimbangkan bahwa apakah kemungkinan akan terjadi. Kemudian dalam pengakuan provision yang berkategori lawsuit ini harus mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama itu apakah kemungkinan akan terjadi dan dapat diukur di tahun atau periode yang sekarang. Kemudian yang kedua, apakah ada kemungkinan terjadinya kerugian atau adanya kerugian yang kita tanggung, seberapa besar. Kemudian kemampuan perusahaan untuk melakukan estimasi yang rasional. Kemudian kita masuk ke contoh yang kedua, itu ada warranties atau garansi. Nah, jika tingkat keterjadiannya itu 50%, maka kita harus membuat jurnal lawsuit loss itu di posisi debit, kemudian lawsuit liability di posisi kredit. Kemudian kita masuk ke contoh yang kedua, itu ada waranti atau garansi yang diberikan oleh pihak penjual kepada pelanggan. Misalnya si perusahaan motor menjual motor kepada seseorang dengan harga 10 juta, include di dalam sana ada garansinya. Nah, maka ketika menjual motor tersebut, perusahaan akan membuat jurnal di mana menerima cash itu di debit, kemudian juga mengakui adanya warranty expense karena tadi include di dalamnya garansi, kemudian atau warranty tadi. Kemudian kreditnya kita memunculkan akun warranty liabilitas atau kewajiban warranty. Kemudian juga kita akan mengkreditkan sales revenue kita. Kita mendapatkan pendapatan dari penjualan motor tersebut. Nah, kemudian ketika si pelanggan ini melakukan atau mengklaim waranti tadi, maka perusahaan akan mendebitkan warranty liability, artinya menghapusi kewajiban dari waranti tadi, dan mengkreditkan mengkreditkan cash, inventory, dan accurate. Kenapa akun yang digunakan itu banyak? Nah, nanti mungkin saja saat pemberian garansi ini ada cash yang dikeluarkan, kemudian ada inventory juga yang dikeluarkan karena emang dari produk motor itu emang ada yang cacat. Kemudian juga untuk ada juga tenaga kerja yang dikeluarkan sehingga harus diakui. Nah, beda halnya ada juga yang namanya itu garansi berbayar, di mana contohnya motor tadi kan dijual 10 juta. Nah, namun kalau si pelanggan ingin menambah garansi selama 3 tahun, maka pelanggan harus membayarkan sebanyak 2 juta lagi, sehingga yang dibayar itu 12 juta. Nah, maka saat penjualan motor ini, perusahaan akan membuat jurnal itu cash, di mana harga jual yang 10 juta tadi ditambah dengan garansi yang berbayar, dan juga akan mengakui adanya warranty expense. Kemudian kreditnya akan memunculkan akun warranty liability. Kemudian juga ada akun unearned warranty revenue. Nah, di mana tadi ada tambahan garansi selama 3 tahun senilai 2 juta. Nah, maka kita akan akui sebagai pendapatan waranti diterima di muka. Dan kemudian kita mendapati pendapatan atau sales revenue di posisi kredit. Nah, ketika pemberian garansi yang gratis tadi yang ada include-nya sama seperti yang awal tadi, kita akan mendebitkan warranty liability, kemudian cash, inventory, accurate failure itu di kredit. Nah, kalau ada lagi tambahan kan tadi 3 tahun. Nah, maka ketika pelanggan ini menggunakan garansi yang tambahan yang dia beli tadi, maka
Nah, ketika pelanggan menggunakan garansi 3 tahun yang tambahan tadi yang dibeli pelanggan, maka perusahaan akan mendebitkan unearned warranty revenue tadi, kemudian mengakui adanya warranty revenue. Kemudian juga profession ini dipengaruhi oleh kemudian ada juga namanya kewajiban yang dipengaruhi lingkungan, di mana perusahaan harus mengembalikan atau menjaga lingkungan yang ada di sekitar mereka, dan jika ada terjadi kerusakan maka perusahaan harus menanggung dengan cara memperbaiki lingkungan tersebut. Kemudian ada one use contract, di mana kontrak yang sifatnya memaksa. Kemudian yang terakhir ada restructuring. Kemudian ada yang namanya restructuring, di mana itu adalah kebijakan perusahaan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di pertemuan kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.